Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 30 dilanjutkan dengan pasal 23 ayat 6 sampai 11. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersama dalam kebaikan, membangun persatuan. Setiap kita menginginkan adanya suatu persatuan, baik itu di tengah keluarga, komunitas, masyarakat, tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Teks Injil hari ini mengisahkan Yesus yang berdoa untuk kesatuan semua orang percaya. Tujuan doa itu ialah agar tercipta persatuan Bapa, Putra, Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, ut omnes unum sin, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Persatuan hubungan antara Bapa dengan Yesus dan para murid dirumuskan, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, Yesus di dalam para murid, serta para murid berada di dalam Yesus. Dalam doanya, Yesus menghendaki agar semua orang yang percaya kepadanya senantiasa bersatu dengan Allah dan sesama. Hal ini berarti membangun relasi yang dekat dengan Allah, hidup rukun dengan sesama, dan bekerja sama menciptakan serta mengembangkan kebaikan bersama dalam persatuan. Saudara-saudariku terkasih, melalui budi dan hati, kita harus selalu membiasakan terbuka pada diri kita sendiri
dan pada suatu keluarga manusia dalam satu Bapa. Yesus, teladan kita menyadarkan kita pada dua pikiran yang adalah satu, yakni menjadi anak-anak dari satu Bapa dan menjadi saudara-saudari untuk siapa saja. Berkat persatuan adalah keyakinan bahwa Tuhan telah banyak mengasihi kita. Kesadaran akan kasih Tuhan ini membawa kita kepada persatuan kasih yang terbuka dan diungkapkan di tengah-tengah keseharian hidup dengan sikap positif atau cara saling memberkati dan mengasihi, melayani dan menghargai. Betapa indahnya kesaksian gereja kita yang satu, kudus, katolik dan apostolik, karena memiliki anggota dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang sosial. Marilah dalam doa-doa pribadi maupun bersama, kita mohonkan secara terus-menerus persatuan dan kebersamaan. Jalin selalu persatuan, kerukunan, kerjasama, dan hindari perpecahan atau perselisihan yang tidak perlu sebagaimana kisah dalam bacaan pertama. Semoga doa persatuan Yesus menjadi kenyataan di dalam rumah tangga, keluarga, komunitas, gereja, lingkungan masyarakat, ataupun tempat kerja kita masing-masing. Semoga demikian. Amin.